Islam juga membaur sampai kemana-mana. Oke. Berikutnya ya teman-teman, saya lanjutkan. Abdurrahman Al-Bazzaz, ini saya tulis di sini, menyatakan bahwa kondisi bangsa Arab yang ditulis oleh para sejarawan, oleh orang-orang pada umumnya, pada umumnya kalau orang-orang Barat, filosof Barat, ilmuwan Barat, adalah kebanyakan menggambarkan keterpurukan. Dengan maksud untuk apa? Menggambarkan keterpurukan Arab ya, agar apa istilahnya? Dengan maksud orang Islam itu dianggap oleh orang-orang Barat itu lebih mengagung-agungkan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu disebutkan oleh Abdurrahman Al-Bazzaz. Jadi orang-orang orientalis, orang-orang ya tadi saya sebutkan filosof Barat, mengapa menganggap mereka paling ideal untuk dipelajari? Karena bagi mereka salah satunya filsafat Islam itu lebih sering mendramatisir, saya tulis di sini ya teman-teman, ini ada kata-kata mendramatisir kehebatan. Ya kalau kita meyakini bahwa biasanya baginda Nabi ini bukan orang sembarang orang lah istilahnya, seperti itu, orang yang maksud. Itu apa yang kita membaca apa yang disampaikan oleh Al-Bazzaz ini menyatakan. Oke, berikutnya. Maka setelah wafatnya baginda Nabi, bangsa Arab dituduh tidak beradab. Nah, Al-Bazzaz mengatakan ini karena apa? Kemudian Arab itu dikonotasikan dengan sebutan Arab itu, mohon maaf istilahnya, tidak care dengan perempuan. Ya, hanya istilahnya hanya memberikan kesempatan hanya laki-laki. Arab itu tidak terbuka, kolot, tertinggal, dan lain sebagainya. Padahal kalau sekarang kita ke sana mungkin, atau ke Timur Tengah pada umumnya ya, tidak hanya Arab, tidak hanya atau negara sekelilingnya seperti Qatar, Bahrain itu sudah lebih modern. Bukan lagi tidak beradab, tapi sudah malah mungkin lebih modern dari negara-negara Eropa. Oke, berikutnya. Al-Bazzaz beranggapan bahwa penulisan sejarah ditulis oleh orang Barat, termasuk Persia, ya, untuk melegitimasi atau menangkal gerakan non-Arabisasi. Jadi, itu lagi, saya katakan teman-teman, filsafat politik yang disampaikan oleh, atau yang dicetuskan oleh orang-orang Barat, yang dicetuskan oleh Yunani itu, dan tokoh-tokoh orientalis lainnya, di situ pasti ada misi untuk menangkal Arabisasi. Saya sebutkan di situ. Atau Al-Bazzaz menyebutkannya di situ. Nah, masih menurut Al-Bazzaz, persepsi dunia terhadap Arab banyak dipengaruhi oleh kampanye politik. Ini saya blog di sini. Ternyata teman-teman yang belajar filsafat itu, yang katanya kita akan belajar secara mendalam, belajar secara logis, ternyata tidak bisa juga dilepaskan dari gerakan politik, dari kampanye yang beratasnamakan politik. Kita turun ke bawah, teman-teman. Peranan agama dalam kehidupan diperlukan untuk terlalu cepat. Peranan agama dalam kehidupan diperlukan untuk mengatur tatanan sosial dan perilaku masyarakat. Namun di sisi lain perlu diakui banyak peradaban dan negara tumbuh tenggelam tanpa dibarengi oleh ajaran-ajaran Nabi. Ya, salah satu sarjana Muslim yang berkontribusi untuk menyelami filsafat sejarah adalah Ibnu Khaldun. Jadi di sini kita akan mulai masuk ke dalam filsafat politik Islam yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh yang saya pilih di sini. Tidak semua tokoh-tokoh atau alim, orang-orang atau cendekiawan Muslim saya masukkan di sini ya. Saya mulai di sini dengan Ibnu Khaldun. Salah satu sarjana Muslim yang berkontribusi dalam menyelami filsafat
filsafat sejarah. Jadi sebelum kita masuk filsafat politik, di situ saya tulis adalah Ibnu Khaldun. Jadi yang namanya Ibnu Khaldun ini seorang, ada yang menyebutkan sosiolog, sejarawan, ahli politik dan sebagainya, menyebutkan bahwasanya persoalan objektivitas sejarah sebetulnya adalah hal yang unik. Artinya sejarawan modern terus menghadapi masalah yang berkaitan dengan penulisan dan objektivitas terhadap apa yang dianggap sebagai sejarah. Dan sebelum kita masuk ke filsafat politik dari para tokoh, misalnya jika suatu peristiwa dilihat dari sudut pandang ideologi, maka sesuatu yang dianggapnya kebenaran Oke, teman-teman, kayaknya Pak Irhamnya keluar, ditunggu sebentar ya. Coba login lagi. Untuk materinya saya share ke grup. Oke, ya. Mohon maaf, saya sekali lagi pakai Zoom yang belum berbayar. Jadi pasti akan keluar kalau tidak salah setiap 40 menit, Pak ya. Jadi mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi ya. Oke. Saya belum pakai Zoom yang berbayar. Oke, saya ulangi lagi tadi share-shareannya bentar. Apa ya? Nanti biar saya share di grup. Oke. Ini. Jadi teman-teman sekalian saya lanjutkan ya, teman-teman. Yang namanya tadi saya sebutkan di awal, penulisan sejarah, pembukuan sejarah itu ya muncul nggak sih? Pembukuan sejarah itu pasti mengikuti siapa yang menjadi kalau katakanlah kita kasih contoh kasus, saya muncul nggak sih? Muncul ya? Oke, halo. Oh, mati. Jadi sebentar, suara saya terdengar ya? Saya terdengar, Pak. Oh, dengar, oke. Jadi gini, saya kasih contoh. Jadi kan saya sebutkan di awal, filsafat Islam itu apa namanya, satu, hanya dianggap sebagai jembatan filsafat politik Islam. Dan yang kedua, filsafat Islam politik Islam itu hanya sebagai penyambung dari filsafat Barat. Nah, disebutkan juga filsafat Islam itu kebanyakan, ini munculin kameranya gimana tuh? Jadi ada juga yang menyebutkan bahwasanya filsafat politik Islam itu sejarahnya tergantung siapa yang membuat. Jadi katakan aja kameraku. Jadi kalau sambil ngomong, munculin kameranya. Enggak, munculin kamera. Ini gerakin. Oh, di mana? Kalau munculin gimana? Enggak muncul. Jadi kalau katakanlah yang pemenang Perang Dunia II Amerika, berarti yang akan menulis sejarah itu dialah yang menjadi pemenang dari Perang Dunia. Jadi kalau apa namanya yang menulis sejarah itu pemenang politik, ya kita kasih contoh tahun 65 yang menjadi pemenang adalah 65 konflik Indonesia, yang menjadi pemenang adalah kelompoknya Soeharto. Jadi kelompok yang melakukan kudeta PKI, maka otomatis mau sebagus apapun tokoh-tokohnya yang di dalam seperti mungkin Pan Malaka atau mungkin siapa ya, pasti akan dianggap dia
sebagai komunis yang harus dihilangkan dari sejarah. Padahal Tan Malaka ini, teman-teman, menjadi salah satu tokoh yang pernah dititipi oleh Bung Karno. Saya lupa istilahnya apa. Jadi Bung Karno menitipkan surat lah kepada Tan Malaka, kepada Syahrir, apabila nanti mereka dalam hal ini Hatta dan Soekarno dan Hatta ini dihabisilah dalam tanda kutip oleh Belanda, maka orang-orang pilihan ini yang akan melanjutkan gerakan politik. Jadi lagi-lagi yang namanya sejarah itu pasti akan ditulis oleh siapa yang berkuasa. Sejarah itu akan ditulis oleh siapa yang menjadi pemenang. Nah, itu. Saya lanjutkan di sini tadi ya. Disangkal bahwa akan disangkal bahkan bisa juga berlawanan. Berikutnya, dengan demikian sejarawan mempunyai kebebasan untuk menafsirkan sendiri suatu peristiwa. Jadi tidak ada nilai baku dalam sejarah itu menjadi nilai objektivitas itu kembali kepada yang menulis. Ya, karena yang menulis sejarah ini mempunyai kebebasan untuk menafsirkan sendiri suatu peristiwa, tentu tetap saja harus memenuhi kaidah kalau bisa yang dapat diuji kebenarannya. Ibnu Khaldun melihat sejarah menjadi lahir dan batin. Yang pertama, membuat uraian peristiwa di masa lampau, pembicaraan mengenai bagaimana perkembangan pendirian dan desainnya negara-negara. Oke. Di sini teman-teman nanti akan kalau membaca ya di yang namanya di Muqaddimah itu nanti akan disampaikan oleh Ibnu Khaldun bahwasanya negara ini akan mengalami perputaran peradaban ya. Nanti dari dia muncul, kemudian dia berkembang, dia di puncak kejayaan sampai akhirnya dia turun kembali atau hancur kembali ya. Oke, itu tadi mana ini? Oke. Nah, yang kedua ini. Jadi sejarah dalam bentuk lahir ya. Kemudian sejarah dalam sudut pandang batin. Yang kedua adalah cabang dari hikmah yang bisa diterjemahkan sebagai filsafat sebab ia mengkaji hukum dan asbabun nuzul yang mengendalikannya. Oke. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa para sejarawan hendaknya mengetahui hukum pengendali baik fenomena alam maupun sosial. Sebab dengan mengetahuinya dapat membedakan antara berita yang benar dan hoax. Nah, di sini sudah di zamannya Ibnu Khaldun ternyata sudah muncul ilmu untuk meneliti kebenaran ya. Jadi sejarah itu harus dikritisi, mau itu sejarah yang disampaikan oleh disampaikan oleh tokoh filsafat Perancis sekalipun, Heidegger atau kemudian yang tokoh-tokoh lainnya, tidak kemudian kalian terima mentah-mentah ketika belajar filsafat Barat ya, termasuk juga filsafat Yunani, karena di situ ada plus dan minusnya. Oke. Disebutkan oleh Ibnu Khaldun karena mereka hanya ini saya blok di sini. Lagi. Karena mereka hanya begitu saja menunjukkan hikayat dan berita sejarah tanpa memeriksa salah benarnya. Mereka tidak mengeceknya, ya tidak mungkin menelitinya dengan prinsip yang berlaku dalam situasi historis. Tidak memperbandingkannya dengan materi yang serupa, tidak memilikinya ukuran filsafat atau kebijaksanaan sehingga mereka menyimpang dari kebenaran. Teman-teman, tadi adalah pengantar ya. Sebelum kita masuk ke filsafat politik Islam yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Muslim. Jadi sekali lagi, memang belajar filsafat politik Islam tidak bisa dilepaskan dari bangsa Arab. Tapi tidak kemudian kita tidak kemudian kita menyamakan seluruhnya dengan Arab. Ya. Jadi tidak apple to apple, karena Arab dengan Islam itu tidak apple to apple untuk disamakan. Berikutnya, kita masuk ke filsafat politik Islam. Yang pertama kita membahas mengenai Al-Kindi. Ya, teman-teman, sebenarnya memang tadi saya sebutkan di pengantar,
ada benarnya juga. Islam itu sebagai penghubung, ada yang mengatakan Islam itu tahu banyak sebagai penghubung filsafat Yunani. Betul, penghubung. Tapi tidak kemudian filsafat politik Islam mengambil seluruhnya apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Yunani, Platon, Aristoteles, dan lain sebagainya, dan juga filosof Barat, tapi menukil apa yang sekiranya baik untuk dijadikan sebagai ya, politik di dalam Islam, siasat fil Islam. Al-Kindi, salah satu contohnya, seorang filosof yang mengambil etika dan moral. Jadi etika dan moral ini diambil dari Platon, ya, mengambil ini saya tulis di sini, ya, mengambil dari idenya Platon bahwasanya seseorang untuk mencapai kebudayaan harus fokus pada etika dan moral. Di sini Al-Kindi tidak apa istilahnya ya, tidak menyampaikan politik Islam secara rinci, tapi dia hanya menukil dari etika dan moral. Kalau kamu punya etika, moralmu baik, pasti kamu akan mencapai kebahagiaan. Karena yang dituju oleh Al-Kindi di sini adalah tujuan utamanya adalah kebahagiaan. Al-Kindi mencoba menghadirkan kebahagiaan kepada orang lain, dalam hal ini masyarakat pada umumnya, dan supaya mencegah orang-orang itu pada kesedihan. Karena kesedihan adalah penyakit jiwa yang menghalangi manusia mencapai kebahagiaan. Oke. Jadi di sini saya blok lagi teman-teman. Pendapat Al-Kindi ini mirip dengan Platon. Ya, politik adalah seni. Bagaimana pemimpin politik itu bisa apa istilahnya berbuat atau membuat kebijakan untuk membuat rakyatnya supaya bisa sejahtera. Bagaimana pemimpin politik itu bisa menyelamatkan rakyatnya dari keluar lagi ya. Menyebutkan politik adalah seni, ya teman-teman, seni untuk memimpin. Suara ini ya. Oke, sudah. Berikutnya, menurut Al-Kindi bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir dari kehidupan. Tujuan akhir dari kehidupan manusia di dunia. Ya. Orang yang bijaksana, orang yang penuh dengan kedamaian dan sebagainya. Oke. Sebaliknya dengan hanya mengejar kekayaan, manusia akan menuju pada kesengsaraan. Jadi, tenaganya jelek. Jadi ini ya, Al-Kindi menekankan bahwasanya hidup itu tidak hanya mengejar kekayaan, karena justru kaya itu akan membuat kita sengsara. Jadi ini apa ya, mungkin etika dalam memimpin. Ya, kalau jadi pemimpin itu jangan kemudian orang Jawa, atau kalau mungkin semoga kalian paham ya maksudnya. Kalau jadi pemimpin itu jangan kemaruk, jangan apa disikap proyek dan lain sebagainya kemudian diambil. Jadi orang yang menjadi pemimpin kalau itu kaya, kata Al-Kindi ya, justru dia menjadi orang kaya yang tidak bahagia, karena filsafat politiknya Al-Kindi itu kebahagiaan ini kita bisa bedah. Tidak bahagia karena apa? Uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tapi yang menjadi pemimpin ini, yang orang kaya ini, yang orang pemimpin ini, politisi ini kaya tapi ternyata dia tidak bisa makan daging kambing. Kaya tapi dia hanya bisa katakanlah minum air putih. Jadi hanya kaya doang tapi tidak bahagia, tidak bisa makan enak, itu sama saja dia menjadi orang yang sengsara. Oke, berikutnya. Manusia yang bijaksana pasti mengejar keadilan agar terciptanya keseimbangan
untuk menahan diri ya dan mengontrol dari hawa nafsu. Hakikat politik adalah melahirkan kebahagiaan. Nah, ini teman-teman, Al-Kindi menyampaikan bahwasanya hakikat kebahagiaan itu hakikat politik itu adalah kebahagiaan pada orang lain. Jadi jadilah kalian pemimpin yang membahagiakan orang lain. Jadilah kalian mungkin kalau nanti ya jadi PNS atau kalian jadi kepala keluarga, jadilah ayah yang membahagiakan anak dan istri kalian. Jadi wali kota yang bisa membahagiakan rakyat kalian. Oke. Dalam konteks ketatanegaraan, berarti usaha pemimpin dalam menghasilkan kebahagiaan kepada ini ya. Jadi kesimpulan di sini, kebahagiaan rakyat kemudian dapat disamakan dengan rasa aman dan sejahtera. Politik bukan merupakan siasat picik guna memperebutkan jabatan. Jadi Al-Kindi sangat menjauhi yang namanya jual beli jabatan, memperebutkan jabatan dan pengakuan. Pandangan politik Al-Kindi terbatas pada etika. Sekali lagi pada etika dan moral pada individu untuk mencapai kebahagiaan ya. Apabila dikontekskan dengan benar, bisa tinggal kembali kepada kalian. Dikatakan gagal atau tidak, kembali pada rakyatnya. Apakah mereka bahagia hidup di Indonesia? Nah, itu tinggal disurvei ya nanti. Rakyat makin tercekik tidak dengan harga kebutuhan pokok yang naik. Nah, kalau mereka merasa tidak bahagia, ya, itu berarti misi kepemimpinan politik di Indonesia itu belum tercapai. Gitu ya. Itu dari filsafat politik menurut siapa tadi? Al-Kindi. Yang berikutnya, ya, Ibnu Bajjah. Ya, tokoh politik berikutnya itu Ibnu Bajjah membagi negara menjadi negara utama dan negara yang tidak sempurna. Jadi di sini filsafatnya menekankan lebih kepada ketatanegaraan. Ya. Kalau Al-Farabi titik tekannya kepada kepala negara, nah di sini Ibnu Bajjah menekankan titik tekannya pada warga negara. Ibnu Bajjah menekankan bahwa untuk menjadi sebuah negara yang sempurna, ya ini kalian pasti paham di sini yang saya blok. Dalam pelajaran PPKN, pasti guru kalian akan mengatakan syarat sebuah negara itu ada wilayah, rakyat, kepala negara, pengakuan negara. Ternyata teori itu dicetuskan oleh Ibnu Bajjah. Ya. Kemudian mungkin tadi utak-atik atau diadopsi oleh orang-orang Barat, kemudian masuklah akhirnya di buku PPKN. Masih menurut Ibnu Bajjah, negara yang sempurna itu tidak memerlukan dokter. Jadi teman-teman, kalau teman-teman masih apa ya istilahnya ya, menemukan bahwasanya orang susah untuk berobat, bayar BPJS, katakanlah ya sekali lagi, kemudian diterlantarkan oleh rumah sakit, atau kalau teman-teman masih menemukan kasus ada orang yang apa istilahnya ya, misalnya itu loh salah tangkap, kemudian dipaksa mengaku menjadi pelaku, kemudian atau ada kasus hakim yang disuap dan lain sebagainya. Menurut Ibnu Bajjah, kasus-kasus semacam itu yang tadi saya sebutkan, negaranya berarti belum sempurna atau malah disebutkan tidak sempurna. Ini ya, saya tulis di sini ya. Jadi kalau negara utama, menurut Ibnu Bajjah, bentar ada yang lewat, negara utama itu berarti di sini saya turunkan lagi, tidak perlu lagi dokter karena kesehatan warganya terjaga. Tidak perlu lagi hakim karena setiap individunya sudah sadar dengan hukum. Nah, ini saya terangkan di bawah lagi. Hal ini tercipta ketika setiap masyarakat sadar dan peduli dengan kesehatannya. Ya, tidak mabuk, tidak, mohon maaf mungkin, hubungan yang tidak sehat, hubungan dengan lawan jenis tidak sehat, kemudian tidak begadang dan lain sebagainya. Nah, kalau masyarakatnya sadar, ini filsafat politik Ibnu Bajjah ya,
warga negaranya sadar dengan kesehatannya, nah ini ciri sebagai negara yang sempurna. Atau masyarakatnya saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi, tidak nerobos lampu merah, tidak pungli, tidak nyogok pas mau masuk CPNS atau mau jadi PNS. Nah, kalau warganya taat hukum, taat peraturan, nah, berarti itu adalah ciri dari negara yang sempurna. Nah, turunkan lagi. Ibnu Bajjah menambahkan adanya masyarakat yang mutawahid. Jadi, gini, Ibnu Bajjah ini mengartikan bahwasanya kita itu adalah makhluk sosial. Jadi, kalau Ibnu Bajjah ini melahirkan istilah mutawahid ini untuk menjawab kontra atau kontra memori lah istilah kalau kontra di pengadilannya ya, menjawab dari istilah uzlah tasawuf ala Imam Al-Ghazali yang mengatakan manusia itu harus uzlah ya, menyendiri, manusia itu harus ya pokoknya berdiam diri lah, tidak perlu mengganggu orang lain, urusi dirimu sendiri. Nah, oleh Ibnu Bajjah ini dikritik habis-habisan. Nah, Ibnu Bajjah mengatakan manusia itu makhluk sosial, membutuhkan dan selalu bersosialisasi dengan manusia lain, bukan seperti uzlahnya ala Imam Ghazali yang menjauhi masyarakat secara total. Oke, lanjut turunnya. Filsafat yang paling populer dibaca adalah manusia ini. Oke. Berikutnya. Oke, saya lewatin ya. Percepat saya turunkan lagi. Oh, masih cukup panjang. Oke, saya lompati yang Ibnu Bajjah, kita masuk ke ini baru halaman 4, masih 12 halaman. Kita masuk ke Ibnu Sina saja. Oke. Berikutnya. Pada umumnya orang berpandangan bahwa politik itu adalah konflik kepentingan. Ya, tidak bisa dipungkiri. Ya, politik itu kotor. Ada yang mengatakan itu. Politik itu licik, ada yang mengatakan semacam itu, mengalahkan segala cara. Ya, itu tidak bisa kita tutupi, apalagi di Indonesia. Ya, oke. Sekarang kita bahas menurut Ibnu Sina, manusia tidak dapat menempuh kehidupannya dengan benar jika menjadi kehidupannya sendiri. Jadi dia ini mengatakan bahwasanya politik itu bersosial, ia membutuhkan masyarakat. Ya, seperti yang disebutkan Aristoteles tadi, manusia itu zon politikon. Menurut Ibnu Sina, sekali lagi saya blok di sini ya. Manusia itu, menurut Ibnu Sina, adalah homo economicus, bahwa manusia itu makhluk ekonomi. Dia, Ibnu Sina ini mengambil pelajaran dari kisah Nabi Adam yang diturunkan ke muka bumi. Ini ya, kalian bisa baca dari surga ke bumi karena Nabi Adam telah mengikuti karena manusia yang selalu berekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Itu pengantar dari Ibnu Sina. Nah, dilanjutkan lagi, Ibnu Sina mengatakan bahwasanya manusia harus taat kepada pembuat hukum, harus taat pada Nabi, serta menunaikan kewajiban kepada Tuhan dan sesama manusia. Hukum dan moral merupakan perangkat yang dibuat untuk mencapai keadilan masyarakat. Dunia ditegakkan dan dipraktikkan oleh setiap warga negara yang kata cerita negara yang dulu. Oke, saya turunkan lagi, saya percepat. Nah, menurut Ibnu Sina dikatakan politik itu tidak bisa dipisahkan dari agama. Keduanya harus berjalan bersama. Politik harus dijalankan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh agama ya. Oke. Keduanya harus berjalan beriringan, agama dengan politik. Disebutkan di sini dalam kitabnya Tadbir al-Junun wal Mamalik wa as-Sakir wa Razaqihim wal Kharaj al-Mamalik, bahwa pertahanan dan soal keuangan dalam negara, buku karya ini menyebutkan bahwa politik pertahanan adalah politik kerakyatan karena keuangan negara. Jadi Ibnu Sina ini juga menekankan terhadap ekonomi. Kalau negaramu itu ingin, atau kotamu itu ingin bertahan, kotamu ingin peradabannya berjalan, sekali lagi lihatlah keuangan negaramu.
Ya, jangan sampai negaramu itu seperti Sri Lanka. Jangan sampai negaramu mungkin seperti Angola yang zaman sekarang ya. Ya, sekali lagi, Ibnu Sina mengatakan manusia itu homo economicus. Ya, istilah-istilah baratnya ya. Istilah Arabnya nanti karena lebih jago saya. Nah, istilah baratnya homo economicus ini, kalau negaramu ingin bertahan, sekali lagi membelanjai ya untuk gaji tentara, gaji pegawai negeri atau dan lain sebagainya. Nah, tapi perlu digarisbawahi dan ini adalah uang yang berasal dari rakyat. Nah, kalau keuangan negaramu itu masih berasal dari rakyat dan untuk menggaji perangkap negara, maka nah seperti dikatakan di sini, politik pertahanan adalah politik kerakyatan. Berarti uangnya rakyat itu harus kembali ke rakyat untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Oke, itu apa istilahnya, argumen yang disampaikan oleh Ibnu Sina dalam Tadbir al-Junud wal Mamalik ini ya. Nanti kalian bisa cek di sini. Oke, bagi Ibnu Sina, pengalaman politiknya masih kurang. Nah, ya dia sampai melakukan rihlah politik ya. Masih kurang, dia mengunjungi Sulawesi rakyat yang paling bawah. Ibnu Sina ini berkeliling. Ibnu Sina ini juga belusukan ya selama 3 tahun untuk mengunjungi rakyat, ya untuk mengunjungi masyarakat yang ada di bawah, ya bercengkrama dan sebagainya. Ibnu Sina melanjutkan bahwa ya disampaikan di sini, negara adalah badan politik rumah tangga. Jadi 3 tiang negara itu, ya, yaitu negara adalah badan politik, politiknya adalah politik kerakyatan. Ya, berarti yang tadi saya sebutkan. Kedua adalah rumah tangganya harus ya mungkin harus sejahtera, rumah tangganya harus terjaga dari perpecahan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Oke. Saya percepat. Miniatur negara adalah rumah tangga ya, dikatakan oleh Ibnu Sina. Negara diibaratkan sebagai rumah, sebagai keluarga. Anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Oke, mereka memiliki kewajiban masing-masing. Saya cepatkan lagi. Nah, ini di sini. Dalam karyanya lagi, Ibnu Sina mengatakan dalam Al-Siyasah, teman-teman bisa cari di sini, memberikan tambahan kita bagi seorang kepala negara beserta pegawainya. Ini ya, nanti kalian bisa cari di Al-Siyasah Ibnu Sina. Harus taat kepada Allah, kemudian harus dapat mengenali dan mengenal dirinya sendiri. Harus ini ya. Guna menunjukkan negara adil dan mampu, maka langkah awal harus melakukan revolusi. Jadi Ibnu Sina lagi-lagi masih menekankan perihal ekonominya sebagai alat pertama untuk mewujudkan kesejahteraan. Ini cukup panjang, saya lanjutkan saja. Panjang ya. Panjang. Oke, kita lewati, nanti kalian saya beri artikel saya ini, saya kirim saja. Berikutnya, untuk mencingkat waktu teman-teman, kita masuk ke filsafat politik dari Qutbuddin Ash-Shirazi. Oke ya. Ash-Shirazi sebenarnya mengomentari terhadap filsafat iluminasi Surawardi. Jadi nanti teman-teman kalau belajar filsafat Persia nanti akan mengenal tokoh filsafat politik yang bernama Surawardi. Tapi kita tidak akan membahas ini. Kita akan bahas logika politiknya atau dari Ash-Shirazi. Ash-Shirazi ini logika berpikir Ash-Shirazi terkait dengan politik yang digagasnya menggunakan perangkat logika dan jadi Qutbuddin Ash-Shirazi menekankan filsafat politiknya pada hukum dan filsafat. Nah, itu merupakan logika dialektika di mana menggunakan pendekatan dari silogisme yang terdiri dari premis-premis yang diterima oleh manusia secara umum. Nah ini, bagi Ash-Shirazi politik adalah tentang pengekangan perilaku manusia. Nah, oke, di sini premisnya. 1. Bagi Ash-Shirazi, politik itu perlu adanya pemerintah. Ini saya blok. Yang kedua adalah argumen yang lebih umum berdasarkan pada kebajikan dan keburukan berdasarkan etika dan politik. Jadi
apa istilahnya, premis atau logika berpikir dari Qutbuddin Asy'ari mengatakan bahwasanya politik itu satu harus ada yang memerintah, yang kedua adalah orang yang memerintah itu harus tahu kebajikan, kebenaran, kebaikan dan keburukan berdasarkan etika dan politik. Itu ya premis-premis politiknya dari atau logika politiknya dari Qutbuddin Asy'ari. Ya, oke. Nah, kenapa perlunya pemerintah? Ini dia disebutkan karena yang memerintah itu nanti akan menentukan segala kebutuhan, entah itu kayu, buah, air, dan sebagainya. Oke. Yang kedua adalah kenapa perlunya etika dan politik. Barang-barang yang saya sebutkan tadi, kalau tidak ada etika dan politik, ya bisa nanti orang sesuka hati ngambil. Bisa orang sesuka hati jual beli sesukanya. Jadi selain diperlukan pemerintah, juga diperlukan etika dan politiknya. Oke. Berikutnya, masih banyak 6 ya, halaman 6. Saya percepat. Nah, yang kedua adalah berdasarkan etika ya. Saya berdasarkan etika dari pembagian jiwa, intelek, desire, dan ghadab atau kemarahan ya. Ini ya, bisa kalian baca tadi berdasarkan pemerintah, kemudian berdasarkan etikanya di sini, ini etikanya di halaman 7. Persebaran etika dari 3 pembagian, nanti kalian bisa baca. Mereka yang berada di tengah. Oke, jadi gini, menurut Qutbuddin Asy'ari mengatakan orang yang terbaik, orang yang sudah intelektual, jadi ini dia bagi etikanya orang akademisi, etikanya seorang intelektual seperti kalian mahasiswa, itu ketika ada hal-hal yang tidak baik, pasti kalian bisa mikir, oh ini tidak boleh, ini melanggar hukum dan sebagainya. Nah, tapi kalau orang yang ini, orang yang buruk atau orang yang di tengah-tengah, hukum itu akan menjadi alasan saja. Peraturan itu hanya alasan yang bisa untuk dilanggar. Atau bahkan kalau orang yang dari kelompok buruk, etika itu hanya sebatas sesuatu yang untuk yang dibuat untuk menundukkan mereka supaya taat pada rezim pemerintah. Jadi ini filsafat politiknya atau logika politiknya dari Qutbuddin Asy'ari. Saya sebenarnya tidak bisa dibagi karena konflik dulu. Ini ya, ini kita habis ini masuk ke Oke, saya lewati cukup tadi etika dan pemerintah dan etika politik. Kita sekarang masuk ke Al-Ghazali ya, halaman 7. Oke. Oke. Oke, saya di WA oleh MC, ya terakhir juga sudah asar di sini. Ini, teman-teman sekalian. Oke. Sekarang kita simpulkan saja. Nanti di sini kalian saya kirimi, bisa kalian baca sendiri ya. Di sini masih ada Al-Ghazali, kemudian di sini Al-Farabi, dan saya persingkat saja. Cuma saya bacakan judul-judulnya, kemudian Al-Mawardi, masih ada 3 ya berarti ya. Jadi begini teman-teman sekalian, sebelum saya tutup, karena sudah mau asar, dan juga ada Ibnu Taimiyah, yang namanya filsafat politik yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh Islam ini selalu nanti kalian di bawah akan menemui juga filsafat politik atau politik dalam kacamata filsafat, khususnya dalam pemikiran tokoh-tokoh Islam. Filsafat politik ini satu, dia tidak akan pernah melepaskan dari yang namanya perintah Tuhan. Nanti teman-teman akan lihat ada perdebatan satu dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, mereka masih akan memperdebatkan yang namanya bentuk pemerintahan. Ya, ini filsafat sekali teman-teman. Kita belum belajar sistem politik. Nanti sistem politik kan sudah baku ya. Ada mungkin republik, kemudian mungkin ada yang namanya monarki, dan lain sebagainya. Nah, di sini tokoh-tokoh Islam ini masih akan memperdebatkan bentuk politik yang bagus itu seperti apa, politik Islam yang bagus itu seperti apa. Jadi
Di Islam pun perdebatan masih ada. Ada yang nanti menyebut apakah yang terbaik itu khilafah, nanti ada yang menyebut itu, apakah yang apa namanya yang bagus itu demokrasi, bahkan ada tokoh kita orang filosof Muslim juga yang menyebut apakah itu demokrasi. Nah itu satu masih menjadi perdebatan, meskipun tolak ukurnya adalah perintah Tuhan, keesaan Tuhan. Untuk dari Tuhan ini perintah Tuhan dari Al-Quran, kemudian kepemimpinan dari apa istilahnya Nabi, pasca Nabi tadi saya sebutkan di awal kan, peninggal Nabi, kemudian umat Islam ini atau orang-orang Arab ini dianggap tidak beradab lah, tidak layak untuk menjadi pemimpin. Nah, turunan dari perintah di dalam Al-Quran oleh Allah, ya, surat An-Nisa itu kebanyakan menjadi tolak ukurnya, An-Nisa 5859, itu ternyata masih menjadi perdebatan. Yang kedua, teman-teman sekalian, perdebatan dalam hal bentuk pemerintahannya. Tapi kewajiban untuk mendirikan pemerintahan, melaksanakan pemerintahan itu semua filosof Muslim dari yang awal tadi sampai nanti terakhir Ibnu Taimiyah ini, yang namanya pemerintah, yang namanya negara, apapun istilahnya itu, mau khilafah, mau demokrasi, kayak intinya pemerintahan itu harus ada. Kemudian teman-teman, yang kedua, filsafat politik Islam tidak itu teman-teman, tidak hanya berdasarkan materialistik. Jadi teman-teman, seperti yang saya sebutkan tadi dari awal, mungkin nanti teman-teman bisa baca sampai Ibnu Taimiyah. Yang kedua, filsafat Islam itu tidak seluruhnya materialistik atau tidak seluruhnya hanya berdasarkan pada individu saja. Jadi sosial dalam filsafat politik Islam itu sangat sangat sering dibahas. Ya, tadi ekonomi, kesejahteraan, keadilan dan lain sebagainya itu pasti menjadi bahan pembahasan dari para filosof Muslim. Lain halnya nanti teman-teman, nanti kalau teman-teman belajar filsafat Barat, saya belum nemu ya, sekali teman-teman nanti atau tolong koreksi saya, tidak apa-apa, saya di sini kalau status saya sebagai pemberi materi atau apa namanya pembicara lah gitu, nanti teman-teman misalnya maunya nggak saya katakanlah ya, tapi ini saya belum menemukan di Barat, filsafat Barat, filsafat Eropa ya, itu bahkan yang namanya politik itu, kalau teman-teman tahu yang namanya Niccolo Machiavelli, ya, itu Il Principe, kemudian Diskursus, kemudian masih banyak buku-buku karangan beliau. Ya, politik itu ya bisa menjadi alat untuk menjatuhkan orang lain, menjadi alat untuk memenjarakan orang lain. Politik itu bisa menjadi alat untuk menguasai bangsa lain. Ya, menundukkan tuh bukan menguasai kemudian menguasai doang, tapi juga menghancurkan sedalam-dalamnya. Nah, itu di Barat filsafat semacam itu masih menjadi apa istilahnya ya, menjadi ideologi politik. Nah, sehingga lahirlah kemudian ada fasisme. Ya, Hitler itu teman-teman, ya ketika tidur kan ada tuh di buku-buku yang disampaikan juga oleh pengarang pada umumnya, Hitler itu apa istilahnya, buku yang ada di sampingnya itu selalu bukunya Niccolo Machiavelli. Jadi bukunya orang-orang untuk menjadi diktator istilahnya seperti itu. Nah, tapi di Islam tapi nanti semoga ada yang bisa memberi masukan ke saya. Saya belum nemu kalau filsafat politik dalam Islam atau filsafat politik Islam itu filosof-filosofnya mengajarkan untuk menjadi orang yang otoriter atau ketika menjadi pemerintah, menguasai pemerintahan, menjadi pemimpinnya otoriter, diktator, menindas rakyat dan sebagainya. Jadi tiga itu ya. Jadi dari yang pertama pasti menekankan pada keesaan Tuhan, ya, tidak menegasikan agama dengan politik berjalan seiringan. Yang kedua adalah filsafatnya tidak menekankan pada individu, tidak menekankan pada perorangan, tapi kesejahteraan umat. Dan yang ketiga adalah filsafatnya itu tidak kemudian, filsafat politiknya itu tidak kemudian menindas dari
atau menindas lawan politik ataupun rakyatnya sendiri. Mungkin itu kesimpulan sementara yang bisa saya sampaikan karena sebentar lagi sudah mau masuk waktu asar. Mungkin cukup sekian Bu Rahma apa yang bisa saya sampaikan dari ya mungkin pengantar lah istilahnya ketika kita mempelajari filsafat politik di dalam Islam atau filsafat politik Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, itu tadi materi dari Bapak Irham, mulai dari filsafat secara Islam, filsafat politik Islam dengan istilahnya tadi filsafat Timur, kemudian filsafat Arab, kemudian tadi dirangkum juga bagaimana dalam filsafat Barat pada pengetahuan filsafat di masa Yunani sampai dengan filsafat modern dan postmodernisme yang ada di slide ya. Nah, sampai dengan filsafat Prancis, berikut juga dengan tokoh-tokohnya. Nah, kemudian sampai sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Monggo saya buka 2 termin pertanyaan sebelum Pak Irham mungkin pamit karena mau asar ya Pak, berjamaah ya. Oke, monggo teman-teman 2 penanya. Mungkin 2 penanya, teman-teman, monggo. Ini saya share ke Bu Rahma artikelnya, iya. Boleh ya? Iya Pak. Nanti teman-teman. Oke, 2 penanya. Teman-teman, tentu nanti yang bertanya ada poin plusnya karena tadi dari awal full ya, sekarang sudah tinggal 90 orang. Yuk. Ayo yang mau tanya. Dari kelas A mungkin, kelas A hanya 3 orang yang tidak masuk ya. Mbak Nurmia, Mbak Erika, Mbak Anissa Wijayanti, mungkin Mas Denius Mahendra. Monggo yuk, 2 penanya. Izin bertanya Bu. Oke, monggo Mbak Mia ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurmia Priani dari HTNA. Tadi yang dijelaskan oleh Bapak itu kan mengenai filsafat tentang negara harus berdampingan dengan politik berdampingan dengan negara gitu. Harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Pertanyaan saya begini Pak, adakah filsafat yang membicarakan bagaimana cara menanggulangi misalnya di dalam negara tersebut ada masalah gitu. Itu aja sih Pak. Okay. Atau tidak sesuai dengan filsafat yang dikatakan oleh Ibnu Sina jika politik tidak bisa beriringan dengan agama. Oke, itu sekali lagi Mbak Nurmia Fitriani. Terima kasih atas pertanyaan. Sekali lagi, filsafat ini hanya sebatas ya pemikiran, hanya sebatas ide gagasan bahwasanya negara yang baik itu seperti ini. Oke. Keinginan rakyat untuk hidupnya sejahtera atau negaranya makmur sejahtera pasti, dan negara pasti punya konstitusi agar negaranya ini menjadi, kalau di Indonesia di Undang-Undang 45 ya sejahtera, adil, makmur dan sebagainya. Tapi pada prakteknya konstitusi yang sudah tertulis atau katakanlah ini saja, teman-teman pastikan HTN ya, ini kelas HTN pasti tahu yang namanya konstitusi lah. Semua negara punya konstitusi. Semua negara, ya sekalipun kadang mengatakan Inggris itu konstitusinya tidak tertulis Pak, betul. Tapi sejarahnya cukup panjang itu. Konstitusi yang dijadikan sebagai pedoman ini ternyata tidak semuanya bisa menyenangkan kebutuhan rakyat. Tidak semuanya bisa terimplementasikan. Tapi sekali lagi kembali. Itu konstitusi. Yang kedua adalah tadi saya lupa bertanya. Kalau negara itu atau katakanlah filosof Muslim ya mengatakan bahwasanya negara atau agama dengan politik harus beriringan, betul. Kalau prakteknya di negara penduduk Muslim, meskipun tidak disampaikan di dalam konstitusi, pasti nilai-nilai ajaran agama mayoritas di agamanya. Saya kasih contoh gini saja. Teman-teman tahu Filipina di utara negara kita itu,
Filipina itu negara mayoritas Katolik. Jelas-jelas negaranya sekuler. Di konstitusinya, nanti teman-teman cari, saya lupa pasal berapa, buka konstitusi Filipina. Negara Filipina adalah negara Katolik. Negara Filipina terpisah. Nanti mohon maaf ya kalau ada suara azan, saya lanjutkan ya ini ya. Saya soalnya di masjid. Oke, saya lanjutkan. Negara Filipina adalah negara Katolik. Tidak ada hubungannya. Negara Filipina adalah sekuler. Nanti dicek ya, saya lupa redaksinya. Negara Filipina tidak ada hubungan sama sekali dengan gereja Katolik. Ya, sekali lagi, negara Filipina menyatakan dirinya sebagai negara Katolik. Di Indonesia juga tidak disebutkan kan Indonesia negara Islam. Tidak ada, kalau dalam konstitusi saya mungkin belum menemukan atau tidak menemukan, sekarang belum ada istilah yang secara letterlock menyebutkan Indonesia negara Islam. Tapi di Filipina jelas, Filipina adalah negara sekuler. Tidak ada, pemerintah Filipina tidak ada hubungannya dengan gereja Katolik, karena mayoritas penduduk Filipina itu Katolik. Tapi teman-teman, prakteknya di masa pemerintahan Presiden Gloria Macapagal Arroyo itu ada konstitusi, ada undang-undang, ada undang-undang yang ingin disahkan oleh Senatnya Filipina, bahwasanya saya lupa kalau nggak salah undang-undangnya itu tentang aborsi, kalau tidak salah. Aborsi apa? Itu ya, saya lupa, nikah lagi itu apa, poligami. Nanti dicek ya, antara aborsi apa poligami. Di negara di Filipina yang mayoritas Katolik itu, saya lupa kalau tidak salah poligami deh. Itu undang-undang itu mengatakan pokoknya intinya gini, memperbolehkan poligami. Kesimpulan dari undang-undang itu. Tapi undang-undang yang di Filipina itu tujuannya hendak untuk mengesahkan undang-undang itu yang terbaru tentang poligami itu akhirnya diveto oleh Presiden Filipina. Sudah disahkan oleh Senatnya Filipina, tapi kemudian rakyatnya bergejolak, akhirnya undang-undang itu, kalau tidak keliru ya, tentang poligami itu diveto oleh Presiden Filipina karena ajaran Katolik itu, kalau tidak keliru ya, nanti saya lupa aborsi apa poligami itu, orang Katolik hukumnya haram ya, kalau tidak keliru, atau tidak, sama seperti kita menolak yang namanya aborsi berarti ya, kalau poligami mungkin kita masih berdebat. Aborsi berarti. Nah, orang-orang Katolik pun mengharamkan yang namanya aborsi. Jadi gini, Mbak Nurul Fitria tadi ya, kembali, kalau ingin negara itu masih ada nilai-nilai keislaman, kalau kita ya karena mayoritas Islam, atau ingin ada nilai-nilai agama masih menjalankan di kehidupan bertatanegara, sekali lagi kembali kepada masyarakat, kembali kepada konstitusi, saya tidak bisa menjamin, kembali kepada politiknya. Politik itu dalam hal ini partai politik, mungkin kalau kita kan memakai sistem demokrasi ya, saya tidak menjamin juga. Tapi kembali pada kehidupan anak-anak panjenengan semua ini, teman-teman mahasiswa ini, kalau kalian masih ingin Islam itu berjalan di negeri ini, ya silakan itu kembali hidupkan suasana keislaman. Jadi kalau nanti mungkin ada undang-undang yang dirasa merugikan kalian, katakanlah melegalkan homer gitu ya, maka saya yakin di DPR itu akan terpecah-pecah. Tapi sebagai Muslim, sebagai mukmin lah, orang yang beriman, meyakini bahwa homer itu haram, babi itu haram. Kalau ada nanti peraturan yang mencahkan itu ya, sebagai Muslim, ya, kembali ke kalian. Kalau kalian diam saja, sekali lagi ya, ini dalam istilah para ulama ya, kalau ada undang-undang yang menindas, kalau ada peraturan yang menindas, tapi kalian diam saja, sekali lagi mohon maaf, ini bukan menghina kalian, sekali lagi, maka kalau kalian diam saja, tak ubahnya seperti
syaitonul akhras, setan yang bisu. Karena apa teman-teman? Kalian kan sudah kuliah tuh, sudah dianggap sebagai orang yang berilmu. Ditanya tuh sama adik kelas kalian, ditanya tuh sama masyarakat. Katakanlah tadi Mbak Nur Fitria ya. Nur Fitria, Mbak Nur gitu kata-kata. Itu loh, masa ada yang masa Pak RT. Nah, ditanya gitu, kalian diam saja. Kalian tidak bersuara, kalian tidak menjawab, maka sama saja kalian sudah mendukung, mensyahkan bahwasannya minum khamr itu adalah hal yang dibenarkan. Jadi kalau kalian tidak bersuara, tidak, entah apapun itu dalam bentuk bersuaranya ya, entah itu nanti demo, entah itu menulis artikel, atau menolak dalam bentuk apapun ke DPR dan sebagainya. Nah, kembali kepada kalian. Seperti kasusnya di Filipina itu. Sekali lagi, negara sekuler seperti Filipina saja, rakyatnya masih ada nilai-nilai agama Katolik. Nah, bagaimana dengan di Indonesia yang mayoritas Islam? Nah, itu kembali kepada kita semua. Gitu, Bu Rahma dan Mbak Nur siapa tadi ya, saya lupa. Oke. Cek, sudah? Oke. Iya. Bisa disimpulkan? Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman atau dirasa cukup? Mungkin ada ikut. Oke, monggo siap. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Nur telah memberikan kesempatan dan juga pemateri kita yang luar biasa, Pak Irham Wibowo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika, saya dari kelas mata kuliah filsafat politik ya Pak. Bahwasannya, oke. Ya, bahwasannya filsafat sendiri itu ada dua pengertian, bahwasannya menurut Islam filsafat sendiri itu untuk para imam ya Pak. Contohnya Imam Ibnu Sina, Al-Ghazali itu menjelaskan bahwasannya mempelajari ilmu filsafat itu adalah hukumnya haram. Tapi bahwasannya di Al-Quran kita itu dijelaskan ayat Ar-Rum ayat 8 bahwasannya filsafat ini nggak haram gitu Pak. Ada dua pandangan antara imam dengan Al-Quran. Lalu untuk politik sendiri bahwasannya emang di Islam dijelaskan bahwasannya masyarakat dahulu tuh butuh gitu untuk politik, untuk merumuskan, untuk memecahkan masalah pada saat zaman Nabi begitu Pak. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya mempelajari ilmu filsafat politik sendiri itu hukumnya yang pasti haram atau boleh begitu Pak? Dua sudut pandang yang berbeda. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Mbak Erika ya, saya panggil Mbak Erika. Oke. Mbak Erika, betul sekali. Di Islam yang namanya filsafat itu masih menjadi perdebatan. Saya akui dan tidak bisa saya elakkan. Imam Ghazali tadi saya sebutkan ya, memang mengatakan ini loh, filsafat itu sebenarnya membuat kita menjadi jumud. Kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan itu? Karena teman-teman tahu lah, nanti kalian, saya kurang tahu, saya lupa dulu pernah belajar atau pernah diskusi ya. Jadi dari politik itu, gara-gara politik itu muncul teman-teman aliran-aliran semacam Jabariyah, Maturidiyah, apalagi dan lain sebagainya itu. Aliran-aliran itu ya akhirnya saling berdebat sendiri. Kemudian ya membuatlah orang Islam tuh bukannya mungkin yang didebatkan itu masalah yang real di depan mata, tapi yang didebatkan itu masalah kamu itu sampai ke Lampung atau kamu itu kuliah sampai Lampung itu karena Jabariyah apa Qadariyah. Nah, nanti akan terjadi perdebatan itu. Kamu bisa sampai Jogja itu atau kamu bisa lulus itu karena Jabariyah atau Qadariyah. Karena usaha kamu apa takdir kamu. Segitunya aja diperdebatkan. Jadi oleh Imam Al-Ghazali dikatakan ini loh kerancuan filsafat, kehancuran filsafat, karena hal yang remeh-temeh saja itu pun diperdebatkan, sehingga ulama atau mungkin nanti ya yang ini saya sebut sebagai fuqaha itu yang lebih layak
untuk lebih layak untuk memutuskan ini haram atau tidak ya, sekali lagi di level bawah ya, di level ulama saja. Maksudnya saya ya, karena saya level bawah, tapi di level ulama yang namanya filsafat itu masih perdebatan. Ada yang mengatakan itu haram. Haram karena tadi saya sebutkan ya, tidak ada gunanya belajar filsafat itu karena membuang-buang waktu menjadi berdebat dan lain sebagainya. Yang kedua, filsafat itu ada yang mengatakan juga filsafat itu bagus untuk menjernihkan pikiran, logika dan lain sebagainya. Betul. Nah, itu yang saya sebut, saya jawab mengapa filsafat itu kok jadi perdebatan. Tapi saya saya belum layak lah untuk memberikan fatwa ya, memberikan bahwasanya kita belajar filsafat itu haram atau halal gitu. Saya belum berani sampai ke situ ya. Yang jelas ada perdebatan bahwasanya yang menyebabkan umat Islam mundur tuh ini loh. Ya atau gini aja, akhirnya sampai sekarang kan teman-teman sekalian tahu kelompok-kelompok aliran ini ya memunculkan yang namanya cabang-cabang. Dan mungkin benar karena janji Nabi SAW kan dikatakan umat Islam itu akan terpecah belah. Nah, dari filsafat ini yang menjadi landasan Imam Al-Ghazali untuk menyalahkan, sekali lagi ya, saya belum berani nyebut mengharamkan, menyalahkan bahwasanya kemunduran umat Islam, perpecahan umat Islam itu ya berawalnya dari filsafat yang obrolan yang remeh-temeh tadi itu. Bukan filsafat yang akhirnya bisa mencerahkan orang pada umumnya. Dan saya kira teman-teman ya, sekali lagi, perdebatan mengenai halal haram filsafat ya, saya yakin tidak cuma di Islam, di Barat pun yang namanya filsafat seperti tadi ada yang filsafat ketuhanan yang meyakini adanya Tuhan, ada yang juga tidak meyakini Tuhan itu ada, tapi masalahnya di Barat itu filsafat mereka atau kehidupan mereka tidak diatasnamakan dengan ketuhanan. Jadi bodoh amat lah, dia mau yakin sama Tuhan, nggak sama Tuhan, nah itu kembali kepada orangnya, gitu ya. Sekali lagi teman-teman mau belajar filsafat tetap boleh bagi saya, cuma sekali lagi jangan sampai kemudian membengkokkan akidah teman-teman. Sekali lagi saya tidak berani ya, saya tutup ya, pertanyaan kedua ini tidak berani untuk menjawab apakah itu halal atau haram. Terima kasih Mbak Erika. Ya, terima kasih Pak. Satu atau dua referensi buku ketika kajian ilmu filsafat, rekomendasi dari Bapak Irham Wibowo gitu Pak. Terima kasih jawabannya Pak. Rekomendasi apa? Ulangi tadi baru komat. Iya. Terima kasih jawabannya Pak sebelumnya. Ya. Lalu untuk rekomendasi satu atau dua judul buku gitu Pak terkait mahasiswa mengkaji soal filsafat gitu Pak dari Pak. Oke, saya saya mute. Oke. Saya kasih referensi, tapi bukan ke tokohnya langsung, bukan ke Ibnu Sina, bukan ke tokoh-tokoh Sigmund Freud, kemudian Nietzsche, kemudian Heidegger, Feuerbach, itu yang berat ya. Atau Islam nanti kalian suka-suka kalian lah, karena kalian di kampus Islam berarti hukumnya wajib lah. Itu kalau tokoh-tokoh Islam kalian harus baca lah minimal lah ya, kalau yang Islam ya. Yang tadi Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Taimiyah, Al-Mawardi itu harus kalian baca lah. Karena anak Win wajib lah baca itu. Kemudian untuk referensi yang di Indonesia itu saya sarankan, tapi ini kita tidak akan berdebat masalah itu orang Muslim atau tidak ya. Ini referensi saya yang cukup bagus untuk menjelaskan filsafat, baik itu filsafat politik dan filsafat tokoh-tokoh Barat yang tadi saya sebutkan, Heidegger, Feuerbach, tadi siapa lagi ya, Nietzsche, kemudian Sigmund Freud, Ernest Renan dan sebagainya. Kalau referensi di Indonesia, saya kasih referensi
Romo Setio Wibowo. Namanya hampir sama seperti saya. Romo Setio Wibowo. Nanti di search di Google itu beliau tokoh, bukan tokoh, dia disebut tokoh juga sih. Dosen filsafat STFI di Jakarta. Itu pertama, itu ilmuwan filsafat di Indonesia. Yang kedua adalah Budi Hardiman. Ya, non ini orang non juga ya, tapi tidak apa-apa. Buka aja nanti atau cari saja bukunya Pak Budi Hardiman, itu juga pengajar filsafat. Yang ketiga adalah tadi saya lupa, Robertus Robert. Ya, jadi nama-nama ini memang nama-nama di luar kita ya, saudara-saudara kita yang non. Tapi saya sarankan untuk teman-teman belajar dari tokoh-tokoh itu. Bukunya enak untuk dibaca karena beliau ini adalah akademisi di dunia filsafat. Dia Pak Setio Wibowo, Pak Budi Hardiman, dan yang ketiga adalah tadi siapa lupa namanya. Pak Robertus Robert. Nah, 3 itu saja untuk pegangan kalian mempelajari filsafat yang umum ya. Kalau yang Islam, silakan kalian baca tokoh-tokoh tadi, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan sebagainya. Oke, itu rekomendasi saya untuk Mbak Erika dan teman-teman. Itu. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Irham Wibowo untuk waktunya dan ilmunya. Wawasan yang banyak sekali dibagi kepada kami, baik dari filsafat barat ataupun filsafat Islam. Itu ya teman-teman ya. Mungkin dari kekurangan selama ini dalam perkuliahan saya mengenai kajian filsafat, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ketika mengampu mata kuliah ini ibarat mata kuliah yang sangat berat gitu ya. Makanya di akhir perkuliahan saya undanglah dosen tamunya Pak Irham Wibowo yang memang dari saat kuliah dulu kajiannya banyak baca bahas-bahas tentang filsafat, lebih condong ke situ gitu. Memang senang, gemar gitu dengan kajian-kajian filsafat politik. Oke, sampai sini teman-teman dirasa cukup? Insya Allah cukup. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Irham. Nanti yang memang mau lebih lanjut lagi mau tanya tentang penulisan, kemudian info-info beasiswa, mungkin nanti bisa saya share ya Pak ya. Izin share untuk kontaknya Pak ya. Ya, oke. Dan nanti minta saja artikel saya di Bu Rahma ya. Kalau butuh atau mau baca cara pikir saya tentang filsafat dan politik dan sebagainya, nanti minta ke Bu Rahma karena personal saja lebih baik daripada saya share. Oke, terima kasih. Oke, minta ke Bu Rahma, saya personal secara pribadi ke Bu Rahma. Gitu. Oke, betul. Oke, terima kasih Pak Irham waktunya. Monggo mungkin mau lanjut kegiatan di masjid. Perlu teman-teman ketahui Pak Irham ini juga salah satu aktivis dari Muhammadiyah, kemudian diamanati untuk mengurus satu masjid untuk kegiatan-kegiatannya, gitu ya. Oke, teman-teman, setelah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Irham mengenai materinya, nanti materinya saya sampaikan, saya kirim. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dalam materi filsafat politik Islam ini, teman-teman, yang harus teman-teman pahami bahwa dalam filsafat politik Islam tentu memiliki kecondongan yang sangat berbeda dengan filsafat umum, ya kan? Dalam kajiannya adalah dalam filsafat politik Islam tetap melibatkan yang namanya kepercayaan dan akidah. Nah, tadi meruntun kepada pertanyaan Mbak Erika seperti yang ditanyakan di awal bahwa sebenarnya mempelajari filsafat itu ada perdebatan tadi ya, haram dan halal. Nah, tadi disampaikan kita belum bisa untuk mengatakan halal dan haram, tapi dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Irham tadi mungkin kita masing-masing dari kita bisa menyimpulkan gitu ya. Nah, melanjutkan lagi tadi bahwa filsafat itu sebuah gagasan atau metode seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi gagasan atau metode untuk memahami kajian keilmuan lainnya. Baik itu kajian politik ya kan? Kemudian baik kajian sosial, nah itu filsafat itu metode atau caranya. Nah, ketika metode atau cara kajian filsafat ini, ya kan, tadi yang disampaikan bisa sampai kepada dilarangnya atau
diharamkannya itu karena tadi tidak melibatkan akidah kalau dalam ajaran Islam. Nah, tapi dalam ajaran Barat pun sebenarnya banyak pertentangan tentang perkembangan atau kajian keilmuan dari filsafat ini. Karena apa? Sampai pada pemikiran yang seluas-luasnya, sebebas-bebasnya itu yang mengantarkan pada pemikiran yang di luar nalar tadi. Sehingga dikatakan mungkin kalau dalam Islam pengharaman atau dilarang. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ketika berbicara tentang filsafat, ya kan, tentu tidak terlepas dari dengan adanya namanya gerakan politik atau kajian kekuasaan politik praktis. Itu pasti saling keterkaitan. Jadi filsafat itu adalah gagasan, pemikiran atau metode cara berpikir untuk memahami suatu hal, gitu ya, dalam ilmu praktis ataupun secara teoritisnya. Sampai sini dirasa cukup, teman-teman? Cukup, Bu. Oke, terima kasih untuk 1 semester ini. Tadi saya sudah absen secara personal, belum lihat dari absensi yang di Google Form, tapi saya absen melalui nama-nama, dipenuhi oleh kelas A dan kelas F. Nah, kelas lainnya ini saya tidak tahu ya. Oke, terima kasih. Sampai di akhir masih ada 88 peserta. Tadi awalnya 105 peserta. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya. Nanti saya cross-check absensinya. Saya mohon maaf untuk 1 semester ini apabila ada salah ucapan, kemudian tindakan, bahasa-bahasa yang mungkin nadanya tinggi, kemudian bahasa-bahasa yang mungkin tidak bisa diterima di hati teman-teman gitu ya. Oke, untuk UAS gitu, untuk tugas hari ini pengumpulan terakhir di 28 Mei, kecuali untuk kelas G dan kelas I, ya, kelas G dan kelas I sampai dengan 31 Mei, karena pembagiannya baru ya. Oke, untuk UAS kita adakan secara lisan, teman-teman. Karena kan barengan juga dengan PPS, ya kan? Secara lisan, kita adakan secara lisan. Kira-kira nanti di tanggalnya, tepatnya di tanggal berapa, nanti saya umumkan berkelanjutan. Jadi lisannya itu, teman-teman monggo kuasai satu materi, entah itu konsep dasarnya, entah itu pemikiran dari Al-Ghazali, ataupun pemikiran dari Socrates, nah monggo. Gitu ya, nanti secara lisan. Sampai sini, ada lagi pertanyaan? Kalau dirasa cukup, saya akhiri. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, monggo Mbak Mia ya. Perihal UAS ya, Bu. Ini maksudnya kan tadi menguasai satu materi, itu berarti tidak ditentukan dari Ibu ya? Jadi kita sendiri? Tidak jadi ditentukan. Kita menyetorkan... Nanti pertama kali kalian menyetorkan, saya sampaikan apa yang kalian pahamin, yang kalian pelajari. Gitu. Nanti kalaupun memang enggak, saya ini kan dengan konsep dasarnya. Tapi tidak terlepas dari konsep dasar utama definisi dari filsafat politik Islam ya, teman-teman ya. Itu wajib, nanti akan dialihkan ke situ. Itu ya. Dong, ada. Oke, Mbak Mia, gimana? Yang lain cukup? Cukup. Oke, terima kasih waktunya telah mengganggu. Iya, gimana? UASnya kapan, Bu? UASnya nanti awal Juni. Awal Juni ya. Nanti saya ini kan karena takut bentrok dengan PPS kan. Ini aja tadi ada kelas lain yang bentrok ikut PPS dengan Pak Idrus, kelompok Pak Idrus tidak bisa masuk kelas. Terus materinya apa aja, Bu? Materinya kalian boleh pilih materi yang dari slide itu, boleh pilih dari sampai dengan materi kelompok aja ya. Materinya sampai dengan di materi terakhir kelompok 10 dan tambahan yang tadi dari Pak Irham untuk materi menurut Imam Ghazali. Kalian cukup menguasai satu, tapi satu yang wajib adalah konsep dasar memahami filsafat politik Islamnya. Slide awal definisi yang saya kirimkan. Itu ya, itu kalian harus paham. Tapi sisanya kalian boleh setor nanti materi apa yang kalian kuasai, pemikirannya siapa yang kalian pahami. Itu ya, teman-teman ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih untuk gimana? UASnya via apa? Apa online apa offline? Secara langsung. Tadi kan saya bilang lisan secara langsung, Pak. Ke kampus ya berarti, Bu? Iya, betul. Ke kampus. Kita ketemu di kampus dengan Ibu Siska, dengan Pak Abidin juga. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, saya akhiri ya, teman-teman. Kuliah 1 semester ini.
Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau ada yang warahmatullahi sempat screenshot nggak? Kalau tadi ada yang sempat screenshot bisa di-share di grup ya. Baik, Bu. Tolong. Jangan tolong. Tolong. Sahur. Bangun. Waktu tersisa 5 menit lagi. Bangun. Ayo, sahur.